Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bushra lana ma'syaral islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita untuk bisa hadir di majlis yang Masya Allah tanazzalat fihi rahmat wa tanazzalat fihi sakinah. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjut pengkajian kita daripada nazam-nazam yang indah, yang luar biasa, yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, atau yang kita kenal dengan nazam burdah di Sayyidina Al-Imam Al-Busiri alaihi rahmatullah. Kita masih di bait yang ke-67. Kemarin terakhir, min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'awajja lam yaqumi. Setelahnya mereka menjadi mereka itu buta, mereka itu tuli, ya. Setelah diberi kabar kepada kaum-kaum, kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang memberi kabar? Dukun andalan mereka, para dukun, para peramal-peramal mereka, ya, yang tadinya setiap ada masalah mesti sowan ke dukun. Nah, lagi pusing sowan ke dukun, ada mau perang datang ke dukun, ada kejadian datang ke dukun. Wah, ada menunjukkan sebenarnya hakikatnya manusia itu lemah, manusia itu tidak berdaya apa-apa. Dalam segala situasi dia butuh yang namanya tempat bersandar, tempat merujuk, tempat untuk konsultasi, tempat untuk curhat, ya, yang sekarang diganti, ya, dengan tempat-tempat yang tidak semestinya.
syaitan menawarkan tempat curhat berupa dukun, berupa peramal. Sekarang ditambahi lagi berupa tembok temboknya Facebook, beranda Facebook, ya, curhat di situ. Ada lagi curhat di mana? Di status, ya, sampai-sampai melupakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan lupa setiap kita hadir di majelis-majelis yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu majelis burdah yang seperti ini atau majelis maulid, kita niat untuk berziarah, untuk sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebagaimana dalam syair, ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nardaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasul, ji'na ya Rasulullah, kami sudah datang, kami sudah hadir. Kenapa kami mau hadir? Li ziyarah qasidin, kami kepingin berkunjung kepadamu ya Rasulullah, kepingin sowan, kepingin ngadep sama engkau ya Rasulullah. Ngapain sowan sama Rasulullah? Nartaji minka syafa'ah, kami mengharap darimu ya Rasul agar engkau beri kami syafaat, engkau beri kami pertolongan dalam segala urusan kami, dalam kesedihan kami, dalam segala permasalahan kehidupan kami ya Rasulullah. Nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin, supaya di sisi Allah engkau diberi izin untuk menolong, memberi syafaat kepada kami semua. Moga-moga sepulangnya kita dari majelis yang mulia seperti ini, kita mendapatkan keberkahan dan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Segala apa yang kita niatkan, apa yang menjadi permasalahan, ya, kesumpakan, kesedihan kita, moga-moga semuanya hajat kita dunyawiyah, ukhrawiyah dikabul, dimudahkan, bala, musibah, ya, semuanya dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita baca, ya, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad itu kita mengenangnya satu kenikmatan bagi diri kita, bagi jiwa kita. Ya, nggak enak setiap hari berurusan dengan dunia, berurusan dengan makhluk yang mana di zaman kita isinya hasud, isinya dengki, isinya, ya, culas, manipulasi, tidak ada kesungguhan, tidak ada kebenaran, kejujuran, ya, semuanya polesan. Hatta muka juga dipoles zaman sekarang. Nggak cukup mukanya dipoles, bibirnya dipoles. Nggak cukup, sak matanya juga di otak-atik semua. Kayak yang dikasih Allah nih kurang semua. Wah, ada kehidupan penuh dengan kepalsuan. Yang asli, yang nikmat kalau berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntung kita malam hari ini bisa hadir di majelis seperti ini. Moga-moga Allah senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk bisa terus istiqomah sebait demi sebait kita pelajari, sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dalam bait-bait syairnya insyaallah. Kemarin ada permasalahan tentang bagaimana orang yang datang kepada seorang dukun. Nah, kenapa? Ya sebenarnya ya itulah otaknya manusia ini, kepingin gampangnya, kepingin cepat, instan, gitu. Nah, dikasih bengkel yang resmi untuk perbaikan kehidupannya, dia nyari yang murah, gitu. Nyari bengkel pinggir jalan alternatif, nggak mau dealer bengkel yang resmi. Itu kebanyakan kita begitu. Ya, diajak ayo istiqomah 40 kali, waduh kok lama ya, mesti gitu. Ini nggak bisa, tergantung, ya.
Kalau kita datangnya ke yang resmi ya semuanya dicek semuanya. Ya, kalau datang ke bengkel yang asal-asalan ya bisa, cuma ya cepat rusak juga ya. Nah ini kemarin ada permasalahan terakhir, ada dua riwayatnya. Yang pertama, man ata arrafan wa kahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Bukan unzila ya, bima anzalallahu ala Muhammad. Bima anzalallah. Nah gitu ya. Ada dari kitab Syarah Al-Imam Al-Kharbuti alaihi rahmatullah. Kalau di tahqiqnya hadis nomor 17.260. Nah, ini di sini ada kitab Kanzul Ummal ya, yang kita punya cetakan yang sedang lah ya. Cetakan DKI ada di sini tertulis Al-Faslu Tsalis fil Kahanah wal Arrafah. Pasal ketiga tentang perdukunan dan peramal. Di sini man atakahinan nomor 17.671, beda nomornya. Wah, kata ini ajibnya di pentahqiq ini disebutkan babnya, bab sin ya, fasal tentang huruf sin kitab ini gitu. Jadi kita kalaupun beda nomor masih bisa ditelusuri karena banyak percetakan yang beda nomor cetakannya, beda nomor hadisnya, beda metodologi penghitungan hadisnya. Ala kulli hal di sini man atakahinan fasaddaqu bima yaqul. Kalau di situ fasaddaqahu bima qal au ata imra'atan haidun. Nah di sini ada riwayat yang lain, siapa yang datang kepada dukun saja, nggak ada arrafnya. Terus di riwayat yang lain man ata arrafan, peramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nggak pakai Allah, bima unzila ala Muhammad. Kalau pakai Allah ya bima anzalallahu, berarti telah kafir terhadap yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Datang ke dukun dan membenarkannya, dihukumi kafir dalam riwayat ini. Di riwayat yang sebelumnya ada beberapa kasus, datang ke dukun membenarkan perkataan dukun, au ata imra'atan haidun, atau mengumpuli istri yang sedang haid. Istrinya haid nggak pakai direm ya. Oh, masalah itu. Au ata imra'atan min duburiha, atau menggauli dari dubur, faqad bari'a bima anzalallahu ala Muhammad, berarti dia telah terlepas bebas dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ada lagi riwayat yang lain, man ata arrafan, siapa yang datang kepada peramal, fasa'alahu an syai', datang kemudian nanya-nanya tentang sesuatu. Nah, lam yuqbal lahu sholatuhu arba'ina lailah, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Nah, jadi Kanzul Ummal. Qalu hadza fi haqqi man i'taqada sidqal arraf wal kahin. Kata para ulama, hadis tadi kenapa kok jadi kafir? Dijelaskan sama para ulama, ini bagi orang yang mengiktikadkan bahwa peramal dukun itu benar. Kita meyakini peramal itu benar. Waduh, masalah itu ya. Wa amma man sa'alahum listihza'ihim aw litakdzibihim.
Adapun orang yang bertanya untuk meledek mereka, mendustakan mereka, fala yalhaquhu ma dzukira fil hadis, maka tidak termasuk yang disebut dalam hadis. Biqarinati haditsin akhar, biqarinati haditsin akhar, dengan satu tanda-tanda yang ada ya pada hadis yang lain. Hadis yang lain kalau di sini ditulis sama pentahqiqnya dalam kitab Majma'uz Zawaid. Kitab hadis gede-gede semua nih. Man saddaqa kahinan, siapa yang membenarkan si dukun, nah gitu. Lam tuqbal minhu salatun arba'ina yawman wa lailah, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau di tahqiqnya hadis Majma'uz Zawaid nomor 8485. Nah, di situ disebutkan babnya. Nah, di sini ternyata di cetakan yang saya punya, ada cetakan Darul Minhaj jilid ke berapa nih? Jilid ke-11. Kalau di tahqiqnya jilid ke-5. Oh, beda jauh cetakannya. Di sini nomor berapa tadi? Man ataka hinan fasaddaqahu. Ada yang lafaznya begitu. Yang langsung man saddaqa kahinan. Nggak ketemu sini. Nah, di sini di bab tentang fiman atake dan aurafan, kita nggak nemukan lafaz seperti yang di dalam kitab syarah ini. Di kitab syarah man saddaqa kahinan. Kalau di sini man ata kahinan fasaddaqahu faqad bari'a bima anzala ala Muhammad. Wa man ata ghaira musaddiqin lahu lam tuqbal lahu wa man atahu ghaira musaddiqin lahu. Ada riwayat yang lain, siapa yang datang ke dukun tapi tidak membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Datang tok tapi nggak membenarkan, sholatnya nggak diterima 40 malam. Riwayat yang lain nomor 8552, man ata arrafan lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Siapa yang datang aja, nggak pakai membenarkan, datang doang itu udah kena pasal itu. Terus ada lagi riwayat man ataka hinan fasa'alahu an syai', datang ke dukun kemudian nanya-nanya sesuatu, hujbat anhu taubah arba'ina lailah, enggak bisa taubat 40 malam. Masya Allah. Fa in saddaqahu bima qala, datang saja terhijab taubat 40 malam. Kemudian kalau datang dan membenarkan, kafaro, maka dia kafir. Nah, cuma di sini kata Imam Al-Haythami, penyusun Majma'uz Zawaid, wa fihi Sulaiman bin Ahmad Al-Wasiti. Dalam sanad hadis ini ada perawi yang namanya Sulaiman bin Ahmad Al-Wasiti wa huwa matruk. Orang itu, perawi itu matruk, ini ditinggalkan hadisnya. Hakana. Bas, cuma kita punya kaidah kemarin dari kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah Al-Imam Sya'rani. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita ini hidup zaman sekarang, dikit-dikit orang komentarkan hadisnya matruk, dhaif berarti. Loh, emang kalau hadis dhaif kenapa? Nah, buktinya ulama
sampai sekarang mencantumkan dalam kitab-kitab hadis. Sebab apa? Ada kaidah. Nah, ini kaidahnya. Satu, dalam riwayat di kitab Kashful Ghummah, riwayat Imam Tabrani, man radda haditsan balaghahu anni fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Siapa yang menolak satu hadis yang nyampai kepada dia dari saya yang nanti bakal mendebatnya. Hanya mutlak. Rasul tidak mengatakan yang sahih, yang hasan, apa yang dhaif. Pokoknya ente nyampe hadis kepada ente, kemudian ente nolak, ribut nanti sama Rasulullah nanti yaumul qiyamah. Satu. Yang kedua, man balaghahu anni haditsun. Siapa yang nyampe kepada dia satu hadis, fakadzdzaba bihi. Kemudian menganggap bohong hadis itu, mungkin karena dianggap dhaif, dianggap perawinya matruk kayak tadi, faqad kadzdzaba tsalatsa. Maka dia telah menganggap dusta kepada tiga. Satu, kadzdzaballah ta'ala, menganggap Allah bohong. Wa kadzdzaba rasulah, dan menganggap rasulnya bohong. Wa kadzdzabal ladzi haddatsa bih, dan menganggap bohong ya perawi, ulama, kiai, ustadz yang menyampaikan hadis tersebut. Berarti ini bermasalah sama tiga pihak ya. Yang pertama bermasalah sama Allah, bermasalah sama Rasul, dan bermasalah kepada ya semua ulama yang menyampaikan riwayat hadis tersebut, termasuk para kiai, para ustaz. Besok dia yaumul qiyamah pasti urusan kita. Nah, terus kaidahnya gimana? Masa nggak boleh mengingkari hadis sama sekali? Kalau hadisnya dhaif atau maudhu dan sebagainya gimana? Ada kaidah yang terakhir. Idza hudithtum anni bi haditsin. Apabila diceritakan, disampaikan kepada kalian dari saya satu hadis, ta'rifunahu wa la tunkirun. Hadis itu kamu mengenalnya dan kamu tidak mengingkarinya. Ini kita kenal masalah tersebut, ada dasarnya di Al-Quran, ada dalam hadis yang lain. Wala tungkirunahu, dan kalian tidak mengingkarinya. Nah, kita kenal dan kita tidak mengingkarinya. Qultuhu aulam aqulhu, itu hadis saya katakan atau tidak saya katakan, fasaddiqu bih. Maka hadis yang kayak gitu benerin, anggap bener gitu. Terus jangan aneh-aneh mikirin dhaif apa. Pokoknya ada hadis, kalian kenal permasalahan tersebut ya, dari ayat yang lain, dari hadis yang lain. Oh iya, permasalahan dukun ada nggak hadis yang lain? Ada hadis yang lain gitu. Mungkin jalur yang ini matruk, tapi kan ada dukungan hadis yang lain, kan gitu. Saya mengucapkan, bersabda tentang hadis itu ataupun tidak, maka benarkan saja. Yang penting kalian kenal itu ada dukungan ayat atau hadis yang lain. Satu, fa inni aqulu ma yu'rafu wa la yunkar. Sebab saya itu pasti mengatakan sesuatu yang dikenal, yang ma'ruf, itu ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran syariat, wa la yunkar. Ya, saya mengatakan sesuatu yang tidak diingkari. Ini akal kita nggak bakal mengingkari, kaidah nahwu sorofnya nggak bakal mengingkari. Ya, nah, mungkin permasalahannya hanya perawi saja, tapi kan redaksinya, itu redaksinya kita kenal nggak? Melanggar hukum akal atau hukum syariat nggak? Oh, kita kenal hukum syariat juga mengatakan demikian, nggak boleh datang ke dukun ini. Iya dah. Nah, berarti anggap hadis itu benar, kayak hadis yang tadi itu ya, nggak diterima tobatnya anggap benar, nggak diterima sholatnya anggap benar ya, walaupun dari segi riwayat perawian itu matruk. Wa idza hudithtum anni bi haditsin tunkirunahu. Adapun kalian diberi hadis dari saya, satu hadis yang kalian ingkar, mana ada hukum Islam kayak begitu. Kita tahu inti ajaran Islam, pokok-pokok ajarannya, kita mengingkari. Wala ta'rifunahu, dan kalian tidak kenal itu dalam ajaran Islam, fakadzibu bih, maka dustakan hadis yang seperti itu.
fa inni la aqulu ma yunkaru wa la yu'raf. Sebab saya tidak pernah bersabda apa-apa yang diingkari dan tidak dikenal oleh akal sehat, oleh jiwa, oleh hati yang bersih. Nah, jadi hati-hati, ini ada ancaman ya. Nah, jangan macam-macam datang ke dukun lah. Nah, masalah apa aja wis mending daripada ke dukun, wis ke dukuh riung aja lah ya. Hadir burda, hadir khotem kayak apa kayak ya. Terus nah, ini diperjelas sama Imam Ibnul Malak. Kemarin kita sampai sini. Qala Ibnu Malakin Allah ihli fit taufiq ayyuqal. Yang nampak bagi saya kalau kepingin disinkronkan dua hadis tadi, ada yang mengatakan hadis tadi kafir, ada yang mengatakan sholatnya nggak diterima. Kalau sholatnya nggak diterima kan masih Islam berarti. Iya dah. Orang sholat nggak ngaji aja yang nggak diterima kok. Iya dah. Kan ada orang yang nggak pakai belajar ilmu, dia sholat nggak mengaji sapinah sholat, yang ini sholat. Nah, gimana hukum sholatnya? Ya sah, cuma keterimanya repot. Iya dah. Nah, ayyuqala musaddiqul kahin yakunu kafiran. Nah, ini kalau digabungkan yang dua riwayat tadi, orang yang membenarkan dukun itu akan menjadi kafir. Idza taqada annahu alimun bil ghaib. Kapan membenarkan dukun itu kafir? Kalau dia meyakini bahwa si dukun tadi mengetahui hal yang gaib. Nah, oh ya, saya didatengin jin dari Saudi, jin Saudi RW 5 RT 6, alamatnya misalnya. Oh, dia ngaku-ngaku mengetahui yang gaib gitu, kita percaya bahwa dia tahu yang gaib. Nah, kita tahu dari mana dia jujur atau bohong tentang yang gaib itu? Jadi nggak bisa dibenarkan, nggak ada jaminannya. Gitu. Kita meyakini dia tahu yang gaib, kafir kita. Waliyadzubillah. Nah, sebab apa? Wala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah. Di ayat yang lain, nah, kecuali orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza taqata annahu mulham minallah. Tapi kalau kita meyakini dukun tadi tahu itu karena dia diberi ilham dari Allah, au annal jin yaquluna bima yasma'un, atau karena ada jin yang mengatakan apa yang mereka dengar minal malaikati dari malaikat, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan dukun yang kayak begitu, fala yakunu kafiran. Nah, maka dia nggak sampai kafir. Oh, masih bisa ya. Dia punya jin gitu ya. Dukun ini punya jin yang bisa nguping obrolan malaikat. Oh, itu masih belum kafir. Tapi kalau kita menganggap si dukun tadi tahu yang gaib, ya, wah, is masalah. Fa dhahara mimma dzakarna fasadu maqilah wa tasdiqul kahin fi ma akhbaruhum minal mughayyabat kufrun ala itlaqih fatadabbar. Nah, jadi dari sini jelas ketidakbenaran sebagian pendapat yang mengatakan membenarkan dukun terhadap apa yang disampaikan sama dukun tadi dari hal-hal yang gaib itu kafir secara mutlak. Nah, enggak ya. Kafirnya itu kapan? Kalau meyakini si dukun tahu yang gaib. Ada jalan tengah yang diambil sama yang Imam bin Malak. Bi'anna dinahum. Nah, baru bagian bait yang kedua. Wis masalah perdukunan wis beres sampai situ. Min ba'di ma akhbarul aqwa makahinuhum. Ada bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua, bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi. Bi anna dinahum muta'alliqun bi akhbar. Bahwa sesungguhnya agama mereka ada jar majrur di situ. Ini jar majrur berkaitan dengan apa? Dengan kata kerja dengan fi'il akhbara. Wad-dinu, adapun artinya lafadz ad-din al-lughah menurut bahasa, fil lughah menurut bahasa,
al-ita'atu wal jaza. Din itu menurut makna bahasa adalah ketaatan dan balasan. Wa huna bi makna tariq. Sedangkan di sini maknanya din adalah jalan. Bi anna dinahumul mu'ajjah, bahwa jalan hidup mereka yang bengkok. An-nasbu sifata dini. Al-mu'waj itu dinasabkan karena menjadi naat atau sifat daripada bi anna dinahumul mu'wajjah. Karena din mansub bi anna, ya, jin sampai ad-dinnya dinasabkan karena ada anna sebelumnya, tansibul isma taraful khabar. Wal mu'waj an-nasab sifat ad-dini wa huwa ismun maf'ulun lil i'wijad. Al mu'waj itu adalah sigat isim maf'ul dari kata i'wijad. Wa huwa yusta'malu fil mahsusat wal ma'qulat. I'wijad, kebengkokan itu bisa dipakai, makna bengkok itu dalam urusan yang bisa diindra 5 panca indra, atau al-ma'qulat dalam urusan yang bisa diterima sama akal tapi nggak keterima sama mata dan kuping kita, sama indra kita, ya. Ada urusan maknawi ma'qulat, ada urusan mahsusat, ya, kayak Al-Quran itu maknawi, makanya iwaj, ya, kalau mahsusat awaj. Fa in istu'mila fil ula yakunu bi makna adamul istiqamah. Kalau dipakai dalam mahsusat yang pertama, yakni mahsusat adamul istiqamah, tidak lurus. Wa inna fil tsaniyah yakunu bi makna ma la yanbaghi. Kalau dipakai makna yang kedua, ya, berarti urusan akal, bahwa jalan mereka yang tidak pantas, gitu. Nah, tidak pantas itu jalan yang bagaimana? Ya, yang bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan norma-norma, itu nggak pantas. Itu namanya jalan bengkok. Nah, apa terus jalannya itu bengkok? Bukan. Menurut akal, menurut perasaan hati nurani, ya, menurut nilai-nilai, ya, itu nggak benar. Nah, dianggapnya bengkok. Segala yang nggak benar dianggap bengkok. Istri nggak benar, bengkok, ya. Suami nggak benar, suami yang bengkok. Anak nggak benar, anak bengkok, gitu. Walam yakum bimakna lam yadum. Lam yakum, ya, tidak tegak, maknanya tidak langgeng. Wa fil mawahib, dalam kitab al-mawahib, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yahudiyyun qad sakana bi Makkah. Dulu ada orang Yahudi tinggal di Mekah. Falamma kanatil lailah allati wulida fiha Rasulullah. Yahudi tadi begitu malam kelahiran Rasulullah SAW, qala, dia berkata, ya ma'syara Quraisy, hal wulida fikumul lailah maulud. Wahai orang Quraisy, apakah malam ini terlahir di antara kalian seorang bayi? Qalu la na'lam. Orang Quraisy jawab, enggak tahu. Siapa yang tahu malam ini ada bayi yang lahir? Ya, zaman dulu enggak ada SMS, enggak ada berita. Siapa yang bikin status bisa ketahuan? Ya, ada yang tahu katanya. Qala unduru fa innahu wulida fi hadhil lailah nabiyyu hadhil ummah. Coba perhatiin, teliti. Malam ini siapa yang lahiran? Sesungguhnya malam ini terlahir nabinya umat ini. Baina katifaihi alamah. Di antara pundaknya ada tanda-tandanya. Fansarafu fasa'alu. Akhirnya mereka bubar dari pengumuman orang Yahudi tadi. Fasa'alu, orang Quraisy bertanya-tanya. Faqila lahum qad wulida li Abdullah bin Abdul Muttalib gulam. Akhirnya dijawab, ya ada yang lahir tadi malam. Yang lahir anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Anak laki lahirnya. Fadhahabal Yahudiyyu ma'hum ila ummih. Akhirnya dikasih tahu kepada orang Yahudi tadi, lahir punya anak, yang punya anak malam itu adalah Abdullah, anaknya laki.
Yahudi langsung berangkat bersama orang Quraisy tadi kepada ibunda Rasulullah SAW. Fa akhrajathu lahum. Akhirnya ibunya Rasulullah mengeluarkan bayi tadi kepada mereka. Apa nih? Musik. Fa akhrajathu lahum. Akhirnya dikeluarkan bayi tadi sama ibundanya supaya dilihat sama sama orang Yahudi dan orang Quraisy tadi. Falamma ra'al yahudiyyu al-alamah kharra maghsyiyan alaih. Begitu orang Yahudi tadi melihat tanda-tanda kenabian, tanda-tanda yang dia kenal dari kitab sucinya, kharra maghsyiyan alaih, langsung pingsan geblak. Itu pingsan apa tuh? Kenapa kok pingsan? Pingsan karena jengkel, nggak terima bahwa benar kenabian itu sudah terlepas dari Bani Israel. Kan tadinya kan nabi-nabi Bani Israel semua. Begitu Rasulullah bukan Bani Israel lagi, Bani Ismail. Saking hasutnya sampai pingsan, nggak modar sekalian gitu ya. Itu orang hasut itu begitu, dongkol, nggak terima, akhirnya pingsan. Ada yang sampai sakit, bengek ya. Terus biarin, ada orang hasut, biarin aja, ntar dia juga yang bengek. Modar sekalian nggak apa-apa. Faqala dhahabatin nubuwwatu min Bani Israil. Nah ini begitu sadar, penyesalannya disampaikan. Telah hilang kenabian dari Bani Israel ya ma'syara Quraisy. Amma wallah, demi Allah, la yastun nabikum satwa yakhruju khabaruha minal masyriq wal maghrib. Intaha. Ini akan menjadi satu peristiwa besar, akan keluar kabarnya sampai ke timur dan barat. Kabar kenabiannya akan keluar di tengah-tengah kalian, bikin geger, bikin gempar, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Intaha Fathul Bari wa amsaluhu katsirah sya'i'atun bainal anam. Cerita-cerita yang seperti ini sangat banyak, tersebar luas di tengah-tengah manusia tentang malam kelahiran Nabi. Wa tafsiluha la yatahammaluhul maqam. Kalau diceritakan rinci masalah perdukunan, ramalan, prediksi saat-saat kelahiran Nabi, ya nggak cocok, ini kepanjangan nanti babnya ya. Begitu juga kajian kita dibahas lagi panjang, akhirnya tambah lesu, lapar nanti, wis ngantuk, ya wis segini aja lah ya. Yang penting kita tahu kelahiran Nabi itu luar biasa ya. Moga-moga kita jangan sampai biasa di luar ya, supaya juga ikut luar biasa gitu ya. Nanti biasa di luar nggak pernah hadir, ya biasa-biasa aja akhirnya kok ya. Tapi kalau kita terus ya merapat, mendekat dengan Rasulullah, dengan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah, dengan Qur'annya, dengan hadisnya ya, dengan syair-syair yang berhubungan dengan Rasulullah ya, tambah diangkat, tambah dimuliakan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.